Pimpin upacara. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Barisan disiapkan. Pengibaran Sang Merah Putih diiringi lagu Indonesia Raya. Lapor, bendera siap pada Sang Merah Putih. Hormat, start.
Mengheningkan cipta. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara dan diikuti oleh seluruh peserta. Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami, buruh Indonesia, adalah insan pendidik bangsa yang beriman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Kami buruh Indonesia adalah pengemban dan pelaksana cita-cita proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, pembela dan pengamal Pancasila,
yang setia pada Undang-Undang Dasar 1945, bertekad bulat mewujudkan tujuan nasional dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. 4. Kami Guru Indonesia bersatu dalam wadah Organisasi Perjuangan Persatuan Guru Republik Indonesia, membina persatuan dan kesatuan bangsa yang berwatak kekeluargaan. 5. Kami Guru Indonesia menjunjung tinggi kode etik Guru Indonesia sebagai pedoman tingkah laku profesi dalam pengabdian terhadap bangsa, negara, serta kemanusiaan. Amanat pembina upacara, barisan diistirahatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Hayyikum bitahiyyatihil Islam. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala ali sayyidina Muhammad Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulillahil karim. Yang saya hormati dan saya muliakan kepada seluruh Dewan Guru SMA Islam Terpadu Nurul Hasan dan seluruh guru yang ada di Kota Ternate dan Maluku Utara pada umumnya. Tentu yang saya cintai dan yang saya banggakan kepada seluruh peserta didik SMA Islam Terpadu Nurul Hasan yang alhamdulillah hari ini membersamai dengan guru-guru kalian dalam rangka untuk memperingati satu momentum penting tentang guru. Salawat serta salam tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad bukan hanya sebagai seorang nabi, tapi dia adalah sebagai guru terbaik sepanjang zaman, sehingga Nabi Muhammad sering dikenal sebagai sang murabbi terbaik bagi umat ini. Yang saya hormati dan tentu yang saya cintai kepada seluruh peserta didik Dewan Guru, saya hari ini saya ulangi, saya ucapkan jazakumullahu ahsanal jazaa kepada guru-guru SMA Nurul Hasan yang alhamdulillah luar biasa mengingat peristiwa-peristiwa perjalanan sekolah yang telah dititipkan kepada kita semua. Tentu ini adalah amanah yang sangat besar untuk bagaimana kita bisa memberikan bukti kepada peserta didik kita dan kepada masyarakat. Terima kasih atas dedikasi dan pengabdiannya yang insya Allah hanya Allah lah yang akan bisa membalas semua jerih payah Bapak Ibu semua. Saya pada kesempatan yang berbahagia ini, saya hanya ingin menyampaikan 3 hal penting. 3 hal penting ini insya Allah mengingatkan saya secara pribadi
bahwa peristiwa hari ini tanggal 25 November adalah peristiwa yang sangat memberikan refleksi, memflashback tentang perjalanan kita. Apakah kelahiran kita sebagai seorang pribadi, sebagai organisasi, atau sebagai sebuah komunitas, ataukah sebagai sebuah bangsa, sehingga dimana setiap momentum kita ketika memperingati sesuatu, kita selalu menyebutnya dengan hari ulang tahun. Dan momentum memperingati hari ulang tahun atau hari kelahiran sebagai sebuah pribadi atau organisasi, maka tentu tidak ada ucapan lain kecuali kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa lihat berapa banyak orang yang hari ini lahir dan kemarin lahir, dan pada saat satu minggu selalu diadakan acara syukuran atau akikah. Tentu ini adalah bukti rasa syukur orang tua kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang diberikan. Dan begitu kita juga guru. Momentum hari ini adalah momentum yang mengingatkan tentang siapa kita dan jati diri kita, bahwa kita dilahirkan, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang guru. Tentu jalan guru itu adalah jalan yang tidak kita pilih ketika kita dilahirkan oleh orang tua kita, akan tetapi takdirlah yang membawa kita untuk menjadi seorang guru, dan itu bukan pilihan kita. Akan tetapi dalam perjalanan kita mulai menerima bahwa ini adalah takdir yang Allah tentukan. Manusia berusaha, tapi Allah yang menentukan. Dan berbanggalah kita menjadi seorang guru, karena para ulama itu memposisikan nabi-nabi guru itu setelah para nabi. Guru adalah pewaris peradaban. Guru adalah pewaris semua yang terkait dengan apa yang telah diajarkan oleh nabi-nabi terdahulu. Tidak ada guru yang mendidik, mengarahkan peserta didik pada arah yang tidak baik, akan tetapi semuanya diarahkan pada bagaimana supaya kita menjadi insan, manusia, dan peserta didik yang terbaik. Tugas dan tanggung jawab kita ada 3. Yang pertama adalah kita dilahirkan wulidna bil mahabbati wa rahmah. Kita dilahirkan ini karena cinta, karena mahabbah dan warahmah dari kedua orang tua kita. Kita dilahirkan karena mahabbah, kasih sayang dan cinta kedua orang tua kita. Dan tentu kelahiran kita sebagai seorang guru itu juga karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa membayangkan, seandainya Allah tidak menggerakkan hati-hati kita untuk menjadi seorang pendidik dan pembimbing, bagaimana jadinya sebuah generasi satu bangsa. Karena Allah menggerakkan, karena Allah yakin bahwa kita mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita sebagai seorang pendidik dan guru, maka Allah amanahkan amanah itu kepada kita. Dan amanah inilah yang harus kita jaga, karena kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang pendidik, dan pendidik itu adalah pewaris para nabi. Tidak hanya para ulama, innamal ulama warasatul anbiya. Tidak hanya para ulama, tetapi para guru juga adalah pewaris dari risalah para nabi. Ini adalah identitas kita yang harus kita bangga untuk menjadi seorang pendidik dan menjadi seorang guru. Dan ketika kita mengajarkan, pasti tentu peserta didik di sini semua menjadi saksi bahwa guru tidak pernah mendidik kalian dengan atas dasar niat yang lain,
atau di luar dari dua, yaitu rasa cinta dan kasih sayang. Sehingga guru itu menginginkan pribadi kalian, siapa saja yang dia didik pasti menjadi pribadi-pribadi yang jauh lebih baik dari dirinya dan dari pengalaman-pengalaman dia sebelumnya. Itu adalah amanah yang pertama. Yang kedua adalah wulidna bil izzati wal karamah. Kita dilahirkan ini dengan kemuliaan dan karamah. Tidak ada manusia yang Allah hadirkan di atas bumi ini tidak memiliki kemuliaan. Hewan yang Allah ciptakan di atas bumi tentu dengan pertimbangan kemuliaannya tersendiri, dengan kehidupannya sendiri, dengan aturannya sendiri. Begitu kita juga manusia, apalagi seorang guru. Guru adalah bagian dari manusia yang tentu memiliki kemuliaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala titipkan di dalam diri kita. Kemuliaan itu yang kemudian kita wariskan kepada anak-anak didik kita, sehingga mereka memiliki karamah. Karena dengan ilmu yang kita wariskan, dengan pendidikan yang kita tularkan kepada mereka, dengan didikan, dengan bimbingan yang kita arahkan kepada mereka, maka pasti mereka memiliki kemuliaan, karamah. Mereka memiliki karamah. Dan karamah itu hanya bisa dimiliki bagi orang-orang yang pertama dia mampu melaksanakan hal-hal yang baik yang telah diwariskan oleh guru kepadanya. Biasa kita melihat ada karamahnya para ulama, karamahnya orang-orang yang soleh, dan tentu karamah itu Allah yang memberikan kepada, dan itu ada pada guru, dan guru ingin mewariskan itu kepada generasi-generasi selanjutnya. Sebagaimana dalam janji guru Indonesia, tadi kita melihat ada poin-poin yang sangat penting yang justru sangat mewarisi dari nilai-nilai Al-Quran dan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Oleh karena itu, saya mengucapkan rasa bangga kepada seluruh dewan guru bersama Insinyur Hasan, seluruh guru Kota Ternate dan seluruh guru Indonesia. Berbanggalah kita menjadi seorang guru. Kita dilahirkan dengan membawa kemuliaan dan karamah. Kemudian yang ketiga adalah wulidna bil amanati bil mas'uliyah. Kita dilahirkan untuk membawa amanah dan tanggung jawab. Tanggung jawab kita individu sebagai manusia kepada Allah, yaitu beriman dan bertakwa, sebagaimana janji setia utama guru di depan tadi, menjadi insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Kita dilahirkan tidak hanya sebagai individu-individu, tetapi kita juga ditakdirkan sebagai seorang guru yang selalu mengajarkan kebaikan dan perbaikan bagi anak-anak didiknya. Oleh karena itu, amanah yang paling besar yang ditunaikan oleh seorang guru terhadap moral bangsa ini adalah bagaimana mendidik generasi-generasi kita dengan penuh kesabaran, penuh rasa cinta dan kasih sayang. Karena itulah yang diajarkan oleh Nabi kita, bagaimana Rasulullah itu menghadapi kekejaman kaum kafir Quraisy itu hanya karena dengan kasih sayang dan cinta Rasulullah kepada mereka. Bahkan satu malaikat yang mengangkat gunung itu datang menawarkan kepada Rasulullah, maukah engkau aku angkat bukit ini kemudian aku timpakan kepada mereka yang tidak mau mendengar ajaranmu wahai Muhammad? Apa kata Rasulullah? Tidak, jangan, karena nanti pasti di antara generasi
desa daerah itu pasti akan menjadi pengikutku dan ternyata benar. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah itu, bahkan mereka lahir sebagai panglima-panglima hebat yang memperjuangkan dakwah Rasulullah di masa itu. Oleh karena itu anak-anakku sekalian dan mobil khusus yang saya muliakan kepada seluruh dewan guru, bahwa tanggung jawab, mas'uliyah dan amanah yang kita pikul ini semuanya insya Allah akan bernilai ibadah dan bernilai pahala yang terbaik dan pahala yang tidak pernah putus dan pahala yang selalu mengalir dari zaman ke zaman, dari waktu ke waktu. Itu adalah amalan dan amanah yang telah ditunaikan oleh guru. Luar biasa. Allah memberikan kita nikmat sebagai seorang guru itu karena Allah tidak ingin mata rantai amal kita itu terputus. Satu hidayah yang diperoleh oleh peserta didik kita, satu kebaikan yang kita tanamkan kepada mereka, satu kebaikan yang kita ajarkan kepada mereka dan mereka ingat sampai mereka wafat, maka betapa besar pahala itu akan mengalir di dalam kubur-kubur memperluas ukuran kita dan bisa amalan itu yang menjadi sebab kita diangkat oleh Allah untuk masuk ke surga. Oleh karena itu berbahagia berbangga kita menjadi seorang guru. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang telah kita wariskan kepada peserta didik kita insya Allah membekas dan akan selalu diingat sampai mereka, sampai jiwa dan raga kita semua terpisah dan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jazakumullah khairan katsir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Kan. Menyanyikan lagu nasional. Menyanyikan lagu nasional.
Puisi dari Saudari Nurula Febrianti. Guruku, engkau laksana rembulan yang memiliki cahaya terang. Engkau bak matahari yang menyinari bumi sepanjang zaman. Engkau ibarat malaikat yang membimbing manusia ke jalan yang benar. Guruku, engkau korbankan waktumu untuk mendidik dan mengajar kami. Tutur kata dan bahasamu yang lembut membuat kami merasa nyaman. Dikala engkau sedang mengajar, engkau adalah lentera di dalam kegelapan. Kau membagi ilmu dan berkata, rajinlah belajar muridku agar kesuksesan di masa yang akan datang. Guruku, terima kasih kami ucapkan, dan maafkanlah kami semua ini yang mungkin sering membuatmu sakit hati. Di hari ini kami ucapkan dengan setulus hati bahwa kami menyayangi kalian semua. Kalian yang telah berjasa di dalam hidup ini. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada pemenang lomba NHSD. Surat
Nurul Hasan Kota Ternate nomor 001-422 SMA SIP SK garing 11/2020 tentang penentuan penghargaan siswa teladan tahun pelajaran 2020-2021. Menimbang bahwa untuk menjamin kelancaran serta tertibnya kegiatan proses belajar mengajar di sekolah maka Pemda perlu untuk menentukan nama-nama siswa teladan. Pertama, Kepala Sekolah SMA Islam Terpadu Nurul Hasan menetapkan nama-nama siswa teladan seperti terdapat pada lampiran 1 data surat ini. Kedua, untuk menjamin tertibnya dalam penetapan nama Islam Terpadu. Keputusan ini berlaku sejak Satgas ditetapkan. Ketiga, apabila terdapat keterlibatan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Tetapkan di Ternate pada tanggal 24 November 2020 atas nama Kepala Sekolah Khusus Arifin S. Daftar nama siswa teladan untuk kriteria awal atas nama Indah Alnor dari kelas 11. Untuk kriteria siswa atas nama Rahmat Wilo dari kelas 11. Untuk pengalaman Nurul Hasan Smart Generation yang pertama adalah Devadan Gandhi Hanafi dari kelas 10. Yang kedua Fadli Hakim dari kelas 10. Yang ketiga Ahmad Aryadi dari kelas 10. Untuk 5 nama orang yang disebutkan, silakan maju di depan. Yang pertama Indah, yang kedua Rahmat Wilo. Untuk kriteria pemenang kuis, yang pertama Devadan Gandhi Hanafi, yang kedua Fadli Haris, yang ketiga Ahmad Aryadi. Untuk penyerahan piagam terhadap siswa teladan akan diserahkan kepada Wakafek Kesiswaan. Untuk Ibu Wakafek dipersilakan. Untuk penyerahan hadiah pemenang kuis lomba Nurul Hasan Smart Generation akan diserahkan oleh kepala sekolah. Untuk pemenang untuk pemenang pertama yaitu Devadan. Untuk pemenang kedua adalah Fadli Haris. Untuk pemenang ketiga adalah Rahmat Aryadi. Untuk peserta Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya Allah, kita terima kasih
bersyukur kehadiratmu atas segala nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Pada hari ini, Senin kami berkumpul di halaman sekolah SMA Ikan Ujung Pasar dalam rangka upacara Hari Guru Nasional tahun 2020. Dengan tulus kami berkumpul memohon kepada Ya Allah ya Tuhan kami memohon kepadamu, berkatilah segala ilmu yang telah kami pelajari, berkatilah segala ilmu yang telah kami ajarkan kepada anak-anak kami. Allahumma inna na'udzubika minal jahli wal bid'ah wa na'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith wa na'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika minal ghawati ad-daini wa qahri rijal. Ya Allah ya Tuhan kami, ikhlaskanlah hati anak didik kami dalam menuntut ilmu. Berikan semangat yang tinggi untuk mereka terus belajar tanpa ada rasa jenuh. Janganlah Engkau palingkan hati mereka dan hati kami. Lindungilah kami dari menuntut ilmu dan mereka untuk harta, cinta dan takwa sendiri. Ya Allah ya Tuhan kami berilmu kepadamu daripada ilmu yang tidak memberikan kepada diri mereka bagi kami. Jadikanlah kami orang yang beramal dengan ilmu yang telah Engkau kunjamkan kepada kami. Allahumma firli mu'ayyatina waliman ta'ala warhamna wa firihim bi'ikmali dan bih fima adisubati'ina ila arhamar rahimah. Ya Allah ya Allah Rabbi, ampunilah dan bumi, ampunilah dosa kami, ibu kami, guru-guru kami, dosa anak-anak kami, dosa anak didik kami, dan dosa seluruh muslimin muslimat yang masih hidup maupun yang telah. Allahumma surah lina anna wala tazkir baladatan ilmu. Ya Allah, tutupilah aib guru kami dari kami, dan janganlah Engkau hilangkan berkah ilmu beliau dari kami. Berikan kemuliaan untuk guru-guru kami, sebab begitu banyak manfaat ilmu yang mereka sampaikan pada kami sebagai hati dengan kejujuran. Sayangilah mereka, muliakanlah mereka dengan keridhaan-Mu yang agung. Wahai Zat yang Maha Penyayang dan Kasih, Ya Allah, jika pada saat itu kami tahu bahwa mereka adalah demi kebaikan kami dan makanya kami menyakiti mereka, kami akan minta maaf dan mengeluh mereka. Sebab kami sadar tanpa mereka kami hanyalah seekor batu yang mereka asuh juga di dunia. Dunia kami hidup kita gelap, ini bercahaya bagi kita. Allah dan Allah dan Tuhan itu. Akhirnya, Al-Quran wa Sunnah, hukum fit dini, mubahaskan ayat fit dunia wal akhirah. Jadikanlah anak-anak kami anak yang soleh, orang-orang yang hafal Al-Quran dan Sunnah, orang-orang yang paham dalam agama. Diberkati kehidupan mereka di dunia dan akhirat. Rabbana afriq alaina sabran wa thabbit aqdamana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Laporan. Penghormatan kepada pembina upacara. Pembina upacara dan staf Dewan Guru meninggalkan lapangan upacara. Penghormatan peserta upacara dan pemimpin upacara. Para pemimpin upacara. Pemimpin upacara meninggalkan lapangan upacara.
Pegang.